Google secara resmi telah merilis Android 14 versi final dan stable untuk publik pengguna Google Pixel 4a 5G ke atas. Jadi apa aja nih perubahan yang dibawa oleh update Android OTA sebesar 2GB ini? Mari kita coba. Perubahan yang langsung bisa saya rasakan adalah ada di bagian lock screen customization option-nya. Sepertinya ini adalah respon langsung dari Android atas fitur serupa yang hadir di iOS beberapa waktu lalu. Lock screen adalah salah satu elemen UI yang kamu lihat setiap hari. Jadi memiliki opsi yang beragam untuk personalisasi sesuai karakter yang kamu inginkan, tentunya jadi hal yang sangat penting. Nah, untuk mengaktifkannya, pertama tap and hold di lock screen, lalu di bagian bawah ini akan muncul tombol customize di lock screen. Ada beberapa font dan style untuk jam, kamu bisa ubah warna dan brightness pada tampilan jam, dan yang menarik ada pula opsi untuk mengubah size jam secara dinamis. Jadi otomatis menyesuaikan konten yang ada di lock screen kamu. Atau kamu juga bisa pilih pilihan small kalau kamu pengen tampilan jam yang lebih statis dan lebih sederhana. Perubahan pada lock screen ini juga akan diaplikasikan pada tampilan always on display di Google Pixel. Sekarang kamu juga bisa mengubah shortcut pada lock screen di bagian pojok ini dengan cara tap and hold ikonnya, lalu pilih variasi shortcut yang kamu inginkan. Nah, yang unik, saya memilih shortcut yang pojok kiri ini untuk Do Not Disturb mode. Jadi seakan-akan kayak iPhone atau OnePlus gitu ya, yang punya slider untuk silent mode. Nah, Pixel ini bisa niru tuh konsep serupa via lock screen shortcutnya. Menarik ya? Pilihan lain juga banyak, kamu utak-atik aja. Menariknya ini tuh udah ada sebenarnya di versi Android terdahulu. Bukan di vanilla Android sih, tapi kalau kamu ingat zaman-zaman HTC Sense UI, masih Froyo atau Gingerbread, itu tuh udah ada sebenarnya fitur-fitur kayak gini. Bahkan Samsung pun juga udah ada fitur ini dari lama. Ya still a welcome change lah ya. Di bagian tema di Android 14 ini juga mendapatkan update yang menarik. Jika kamu ngerasa bosan dengan tampilan standar pixelmu, tapi nggak mau pakai tema dengan ikonisasi yang lebay atau warna-warna yang terlalu kontras, ini bisa jadi pilihan yang harus kamu cobain nih. Monochromatic theme yang ngubah sistem UI dari notification bar jadi mode grayscale. Kemudian ikonisasi material UI-nya itu juga jadi monokrom seperti ini. Keren banget sih ini kalau kamu pecinta UI yang kalem. Cocok banget. Masih punya karakter pixel look yang kuat, tapi kelihatan beda karena skema warnanya jadi seperti ini, monokrom. Perubahan selanjutnya yang bisa saya temui adalah di bagian status bar-nya. Kini fitur akses menu jam dari notification bar kembali lagi. Di Android 13 fitur ini sempat hilang, yang mana itu agak aneh. Thank God fitur ini balik lagi. Jadi kalau kamu lagi navigasi di notification bar dan kamu pengen akses menu jam, maka tinggal tap aja pada tampilan penunjuk jam di notif barmu. Lalu ada perubahan minor pada tampilan proses pengecasan. Sekarang kalau lagi ngecas, ikonnya akan menampilkan efek yang lebih kontras, jadi kamu akan makin aware gitu ya kalau pixelmu itu beneran ngecas atau enggak. Kadang suka luput gitu ya kalau nggak diperhatiin bener-bener. Dengan kayak gini jadi lebih jelas aja tampilannya. Masih di bagian notification bar juga ada penambahan font size toggle yang bikin kita bisa ubah ukuran font dengan cepat dan praktis. Jadi kalau kamu lagi seneng nge-custom tampilan, ubah font dan sebagainya, ngubah ukuran font dengan cepat juga bisa dilakukan sekarang dari notification bar. Lalu kemudian ada fitur menarik yang sepertinya terinspirasi dari lighting notification-nya Nothing Phone. Kini di Android 14 ada yang namanya Flash Notification. Flash Notification ini fitur yang bisa membuat display atau flash kamera belakang menjadi penunjuk notifikasi. Sayangnya di sini nggak banyak sih opsi customnya. Untuk notifikasi menggunakan flash kamera, LED-nya itu akan berkedip 2 kali gitu aja. Tapi ya still nice to have sih ya. Untuk opsi layar sebagai flash notification sebenarnya nggak benar-benar bikin saya tertarik sih. Cuman kalau kamu tertarik, uniknya di sini bisa custom pilihan warna apa aja ketika notif masuk. Satu hal yang sedikit menyebalkan dari Pixel 6 bahkan juga Pixel 7 adalah battery life-nya yang biasa aja, terutama standby time-nya. Google sekarang menjanjikan peningkatan stabilitas dan efisiensi daya di update Android 14 ini. Kemudian Google juga meningkatkan processing time yang lebih efisien di kamera sehingga penggunaan kameranya bisa lebih snappy lagi. Dan peningkatan di image processing untuk hasil kamera yang lebih bagus lagi. So, hopefully di Android 14 ini kita bisa mendapatkan peningkatan battery life dan user experience yang lebih smooth lagi. Google juga kini ngebuka sistem API untuk kita bisa mengetahui battery health dan jumlah cycle pengisian baterai yang ada di Pixel kita. Namun, Google tidak memberikan API ini secara natif. Alias kalau kamu lihat di sistem setting itu nggak ada tampilannya.
Tapi terbukanya sistem API ini ngebuat aplikasi pihak ketiga bisa nampilin battery health dan jumlah siklus pengecasan. Dan tentunya aplikasi pihak ketiga bisa mengkalkulasi battery health ini dengan lebih akurat ya. Mungkin aplikasi-aplikasi seperti Aku Baterai ini bisa dapat benefit yang lebih banyak dari ini. Satu hal yang bisa dipantau dari sistem device bawaan adalah manufacturing year. Ini bisa diakses di About Phone, model, lalu akan terlihat manufacturing year-nya. Jadi kalau kamu punya Pixel 6 ya manufacturing year-nya kapan itu akan kelihatan gitu di sini. Last but not least, beberapa perubahan kecil dan sederhana namun bisa dirasakan pada elemen UI dan sistemnya. Perubahan kecil yang bikin nyaman, salah satu yang saya suka adalah sekarang ada 2 tombol terpisah untuk notification volume dan ringtone volume. Ini sangat penting karena sering ada di kondisi dimana saya tuh nggak pengen notif sound di HP saya itu berisik ya, pengennya senyap. Untuk aplikasi-aplikasi chat yang sering saya pakai atau marketplace yang sering banget ada notifikasi masuk. Tapi saya pengennya kalau ada notifikasi telepon ya ringtone-nya tuh kenceng. Nah sekarang lebih nyaman karena bisa terpisah gitu ya slidernya. Berikutnya di bagian lock screen, sebelumnya kalau kamu mau masuk dengan input passcode, biasanya selalu harus tekan tombol arrow atau enter gitulah ya sebagai konfirmasi. Sekarang prosesnya jadi lebih simple. Jadi kalau input passcode-nya benar, maka lock screen akan langsung kebuka. Nggak perlu pencet tombol apapun lagi. Lebih efisien. Caranya dengan nyalakan opsi auto confirm correct pin seperti ini. Jadi lebih efisien waktu lah ya, lebih simple. Sekarang juga tampilan input passcode-nya lebih cantik karena privasinya juga lebih terjaga. Ketika input passcode nggak kelihatan lagi nomor yang kita input, tapi digantikan dengan ikon material U yang cukup atraktif. Aplikasi kamera juga ada perubahan sedikit dan sekarang jadi lebih ramah pengoperasian dengan satu tangan. Elemen-elemen kontrol dan setting kamera semua pindah ke bagian bawah atau bagian kanan kalau kamu lagi megang HP-nya di posisi landscape. Jadi, kalau lagi megang HP-nya satu tangan pun, navigasi menu kamera akan jauh lebih nyaman sih ini. Dan sekarang mode video punya tombol khusus kayak gini, jadi kamu nggak perlu swipe-swipe atau nyari-nyari di UI untuk pindah ke mode video. Karena udah ada tombol yang jelas, yang statis di situ, tombol videonya bersanding dengan tombol mode kamera. Oh ya, sekarang icon gesture navigation untuk back-nya jadi bulat kayak gini ya. Sebelumnya kan lebih simple gitu. Ya nggak masalah lah, at least bakal terbiasa juga nantinya. So, perubahan secara tampilan nggak ada yang benar-benar drastis ataupun radikal. Karena perubahan besar UI-nya sudah terjadi di versi Android sebelumnya, ketika pertama kali dikenalkan material U di vanilla Android. Perubahan besarnya itu lebih banyak terjadi secara under the hood, alias perubahan di balik layar. Secara sistem, secara optimalisasi, Google menjanjikan bakal banyak peningkatan secara performa, stabilitas, dan efisiensi sistemnya. Saya upgrade OS di Pixel 6 ini di tanggal 5 Oktober malam, alias di hari H update OTA ini di rolling secara resmi oleh Google. Jadi belum benar-benar banyak yang saya rasakan secara optimalisasi dan stabilitas, tapi mengingat Google punya jadwal update yang sangat rutin untuk bug fixes dan lain-lain, saya sangat sarankan kamu langsung hajar aja update Pixel kamu ke Android 14 juga. So far sih so good ya, nggak ada problem yang gimana-gimana banget, langsung bisa dipakai secara harian. Oke, gimana untuk kamu yang udah update Android 14? Apakah ada experience yang berbeda? Silahkan share di bawah kalau kamu ada komen yang pengen kamu sampaikan. Thanks for watching, I'll see you guys on the next video. Bye. Thank you.